Ya Tuhan, landasan hukum yang dibangun manusia di kolong langit ini adalah firman Allah. Apabila manusia membangun hukum-hukum yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka kerusakanlah yang akan terjadi, bukan kebaikan. Tapi apabila manusia membangun hukum-hukum di atas fondasi kuat firman Allah, maka berbahagialah masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, di ibadah pembukaan ini firman Tuhanlah yang hendak kami dengarkan. Firman Tuhanlah yang kami rindu diperdengarkan sebelum sesi-sesi hukum akan disampaikan. Ya Tuhan, anugerahkanlah hati kami seperti tanah yang baik, yang benar-benar siap menanti-nantikan Tuhan menyatakan firman-Nya. Dan kiranya Roh Allah bekerja dengan kuat, membuat hati begitu terpikat dengan firman Allah yang hidup, dan membuat hati begitu tunduk untuk mentaati setiap firman yang Allah sampaikan. Dengar dan sempurnakan doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, sebuah perikop firman Tuhan yang tidak asing untuk gereja Tuhan, karena sangat sering, apalagi untuk persekutuan mahasiswa, ya, bahkan mungkin alumni, karena memang nampaknya cocok banget ya untuk dunia kerja. Mari kita membaca bersama-sama karena ayatnya tidak banyak. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Bacanya tidak perlu terburu-buru ya. Kita nikmati pembacaan firman-Nya. Mari kita baca Matius 5 ayat 13 sampai 16. 1, 2 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, mengapa orang diajak sana? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dijawab. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang jangan lihat, lalu letaknya di bawah tanah. Demikianlah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 diberikan tema oleh Lembaga Alkitab, garam dan terang dunia. Dan kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2, mari kita lihat ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya, jadi bayangkan kondisinya ya. Di tengah-tengah orang banyak, kemudian datanglah murid-murid Yesus kepadanya ya. Kemudian maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Tentu yang dimaksud dengan mereka di sini fokusnya adalah murid-muridnya. Dan ayat 13 sampai 16 termasuk bagian yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kepada para muridnya, kalau kita perhatikan ayat 13 dan 14, kepada para muridnya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Itu ayat 13 ya. Kamu adalah garam dunia. Lalu di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus menggunakan kata adalah ya. Bukan akan menjadi. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata kamu akan menjadi garam dunia, kamu akan menjadi terang dunia. Bukan itu yang Yesus sampaikan. Tapi yang Tuhan Yesus sampaikan adalah kamu adalah.
You are. Kata yang dipakai itu present tense ya, bukan kamu dulu garam dunia, bukan. Yang dipakai itu present tense. You are salt of the world. Itu artinya keberadaan para murid Kristus, keberadaannya kayak misalnya gini, I am a doctor, berarti keberadaan saya seorang dokter. Kalau dikatakan kamu adalah garam dunia, artinya murid Kristus keberadaannya adalah garam dunia, keberadaannya adalah terang dunia. Jadi sebuah keberadaan yang tidak bisa ditolak. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan dunia di situ? Apakah dunia yang dimaksud itu cuma sekedar geografis? Ada benua Asia, ada benua Afrika, ya. Waktu kalau dalam zaman Yesus itu Asia, Eropa, Afrika tuh masih nyambung, ya, masih nyambung, belum ada pemisahan. Apakah yang dimaksud itu? Bisa. Tapi kalau dilihat dari dipasangkan dengan murid Kristus yang adalah garam dan terang dunia, nampaknya yang dimaksud di situ adalah dunia, yang dimaksud di situ adalah umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, pemberontakan kepada Allah dan rancangan mulianya bagi umat manusia. Jalan terus, kamu ngikutin. Ya, kemudian dunia yang membutuhkan penebusan, ya, dunia yang membutuhkan penebusan, dunia yang kepadanya Tuhan Yesus datang di dalamnya dan merasakan penderitaan dan membebaskannya. Ini yang dimaksud dengan dunia, ya. Sekarang kita akan masuk penjelasan tentang garam. Garam kan ini waktu Yesus bilang garam, berarti kan garam untuk konteks pada waktu itu, ya. Pada masa Yesus hidup di Palestina sekitar 20 abad silam yang lalu, ya, garam itu menjadi pengawet utama untuk mencegah pembusukan dan memberikan rasa. Jadi pada waktu Yesus hidup, lemari es belum ditemukan, ya. Jadi memang materi yang dipakai kalau untuk menghambat pembusukan adalah garam. Sampai sekarang juga masih dipakai sih, cuma kayaknya udah ketinggalan zaman gitu ya. Ada lemari es atau apa yang untuk membekukan itu. Bahkan sekarang udah ada apa yang berbahaya buat manusia? Formalin, ya. Jadi kalau formalin itu mungkin kalau Tuhan Yesus hidup zaman sekarang gitu ya, maka dia akan berkata, kamu adalah lemari es dunia. Tuhan Yesus akan bilang formalin nggak ya? Kalau saya sih kayaknya, menurut saya enggak ya, karena formalin itu bahaya ya. Jadi waktu Tuhan Yesus hidup sebagai manusia, memang garam itu menjadi pengawet yang utama. Jadi waktu Yesus bilang kamu adalah garam dunia kepada murid-muridnya, ya, dengan demikian murid-murid Kristus sebagai garam dunia memiliki panggilan yang mulia, yaitu untuk mencegah pembusukan dunia. Ya, dunia itu akan semakin busuk. Lalu gimana cara mencegahnya? Ya, kehadiran murid-murid Kristus. Sehingga bumi menjadi lebih murni, lebih baik dan lebih menyenangkan. Lalu di dalam ayat 13 dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Garam di laut mati, ya, karena kan memang kehidupan Yesus kan di seputar itu ya.
dekat Laut Mati. Itu garam di Laut Mati yang terkontaminasi dengan sodium klorida itu akan kehilangan rasa asinnya. Jadi perannya sebagai pencegah pembusukan itu lenyap, ya. Dan para rabi Yahudi biasa menggunakan garam sebagai metafora tentang hikmat, dan istilah kehilangan rasa berarti menjadi bodoh. Murid-murid Kristus yang hidupnya tidak mencegah pembusukan adalah murid Kristus yang tidak berguna. Yaitu kalau saya aplikasikan secara langsung, gak ada gunanya. Gak ada gunanya kamu jadi murid Kristus di dunia ini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada seorang ahli perjanjian baru, R.T. France, menuliskan, "A foolish disciple has no influence in the world." Jadi murid yang bodoh gak punya pengaruh. Tentu yang dimaksud pengaruh di sini adalah pengaruh yang baik dalam konteks mencegah pembusukan. Nah, sekarang kita masuk kepada terang. Ya. Saya bersyukur banget. Ya. Tadi kita masuk gelap. Udah, aduh gimana ini gelap? Jadi apa ya, Tuhan seperti memberikan pengalaman kepada kita bahwa gak enak gelap itu ya. Di dalam gelap tuh gak ada kehidupan. Ya. Nah, Tuhan itu gak pernah menciptakan gelap, tidak pernah. Yang Tuhan ciptakan itu terang. Lalu kenapa bisa ada gelap? Gelap ada karena terangnya tidak hadir. Jadi saya sebut di sini gelap adalah in absentia terang. Kayak tadi kan, gelap. Begitu nyala, gelapnya ada nggak? Ada kulit saya ya. Tapi tidak segelap yang tadi gitu ya. Ya, jadi itulah apa ya? Begitu terangnya datang, gelapnya langsung sirna, langsung nggak ada. Nah, dengan demikian, murid-murid Kristus sebagai terang dunia memiliki panggilan mulia untuk menghadirkan terang di dunia yang gelap karena dosa. Jadi harusnya, saudara-saudara yang terkasih, ketika murid Kristus hadir di suatu tempat, itu orang-orang di sekitar kita tuh langsung blingsatan gitu. Saya terharu sekali waktu rapat Kemnas yang dua rapat Kemnas yang lalu. Itu ada salah satu panitia Kemnas, dia sedang jadi dia sedang bekerja di daerah Kalimantan. Dia alumni teknik. Lalu tapi bukan Kalimantan yang kota ya. Jadi yang saya lupa ya apa dia di bagian pertambangan atau apalah, pokoknya yang bagian hutan-hutan kayak gitu ya. Nah, kemudian namanya Gilbert ya. Lalu saya tanya, gimana dong, sharing dong, gimana keadaanmu di sana? Itulah Kak, nggak ada temanku di sana gitu ya. Jadi dia benar-benar sendiri gitu. Dan dia tuh orang yang apa ya, kalau misalnya teman-teman kerjanya lagi ngumpul ya, lalu si Gilbert datang gitu, terus teman-temannya akan langsung bilang, awas loh, ada Gilbert, jangan ngomong porno, ada Gilbert. Nah, waktu dia cerita sih, dia ceritanya dalam kesedihan karena dia nggak punya teman yang sama-sama menjunjung tinggi kekudusan hidup ya, yang sama-sama menjunjung tinggi hidup tuh harus benar gitu. Terus ada lagi sih, saya lupa ya, maklum udah tua ya. Pokoknya kalau komunitas itu kumpul, lalu Gilbertnya datang, awas loh, ada Gilbert, jangan lakukan ini, yang negatif-negatif itu. Jadi dia cerita dalam kondisi sedih, gak punya teman, tapi saya terharu. Jadi waktu dia cerita itu, saya ingat Matius 5. Dalam hati,
itu artinya kamu benar-benar murid Kristus. Sehingga ketika kamu hadir, orang tuh gak nyaman buat dosa. Orang gak nyaman buat dosa. Nah, itu terang. Tapi kalau ada komunitas berdosa, kita masuk, nih mari nih teman kita nih, ayo mari kita lakukan lagi dosanya. Nah itu berarti dia yang seperti Artie France tadi ya, a foolish disciple has no influence. Nah itu makna terang. Kristus adalah terang sejati. Ya, peran ini sebenarnya yang terang sejati itu Kristus. Ya, tapi Kristus menyalurkan terangnya kepada para muridnya. Kota yang terletak di atas bukit itu ayat 14 ya. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Ya ini sebuah fakta sebenarnya ya. Kalau di sini sih bagus sih sebenarnya nih view-nya ya. Ada naik, atau kalau kalian lihat rumah di atas tuh kan susah disembunyiin ya. Kami setiap kali retret di tempat ini, apaan lah kita bisa di situ ya. Itu hanya boleh dipakai oleh pemiliknya. Ya. Ada terowongan, ada lift gitu ya. Pernah saya coba naik dimarahin. Dalam hati, aduh kalau nggak dipakai, ditutupin biar kita nggak pengen gitu ya. Tapi susah, karena dia ada di atas, ya pasti dilihat. Nah, firman ini mengajarkan tentang kehidupan dalam terang yang dialami para muridnya itu pasti terlihat nyata, kontras dalam dunia yang belum mengenal Allah. Saya ingat ceritanya Bang Ruli Simanjuntak ya, waktu dia dan teman-temannya di PLN pergi kunjungan ke Perancis ya. Kemudian biasalah setelah rapat adalah salah satu temennya nyeletuk, ini maaf ya, tapi inilah yang saya dengar dari Bang Ruli ya. Tapi temennya yang ngomong ya, bukan Bang Ruli. Para bapak-bapak gitu ya. Temannya Bang Ruli bilang gini, kita ada kosong nih berapa jam, kita cobain nih cewek Prancis. Terus Bang Ruli waktu itu cerita, saya gemes sekali mendengarnya. Lalu entah keberanian dari mana, dia langsung berdiri, dia marahin itu teman-temannya, tidak boleh gitu ya. Kalian harus menjadi pria yang setia pada istri. Ya, sampai teman-temannya juga jadi akhirnya mereka merasa tidak nyaman ya kalau pergi ke tempat-tempat yang berdosa atau merencanakan pergi ke tempat-tempat berdosa kalau ada Bang Ruli. Jadi sangat kontras, dan inilah bukti dari kehadiran terang. Secret Disciples ya, ini aplikasi daripada kota yang tersembunyi tadi ya. Dengan demikian, murid Kristus yang tidak hidup di dalam terang merupakan murid Kristus yang hidupnya sebenarnya tidak berguna di dalam dunia. Ini esensinya sama dengan garam tadi ya. A secret disciple is no more use in the world than one who has lost his distinctiveness. Jadi sebenarnya murid yang tersembunyi itu tidak lebih berguna di dalam dunia ini. Sama seperti tadi garam yang kehilangan rasanya. Nah sekarang bagaimana? How? Ya? Itu ditulis di ayat 16. Tadi kan metafora, garam dunia, terang dunia. Jadi konkretnya apa? Yaitu ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya? Good
good works, itu yang tertulis di ayat 16. Yang dimaksud bukanlah perbuatan baik untuk pamer kebajikan. Ya. Kadang-kadang saya dan teman-teman pelayanan dulu ya, kalau lagi capek suka sombong-sombongan. Soalnya kalau anak Tuhan kan nggak boleh sombong, jadi bercandanya sombong-sombongan gitu ya. Dan teman saya jago banget tuh kalau sombong-sombongan ya, dia bilang, apa ya karunia saya ya, kayaknya apa ya karunia saya ya, saya cuma bisa jadi pembicara, saya cuma bisa jadi pemusik, saya cuma bisa jadi MC, saya cuma lama-lama kok banyak banget ya. Tadi katanya apa gitu ya, lalu yang satu bilang gini, saya sih nggak punya kelebihan ya, kelebihan saya cuma satu, rendah hati. Loh, berarti nggak punya kelebihan ya. Karena waktu dia ngomong gitu dia udah sombong ya. Nah, jadi bukan perbuatan-perbuatan baik yang seperti itu ya, merendahkan diri untuk meninggikan mutu, bukan. Melainkan good deeds, good works yang membuat sesama kita memuliakan Allah. Jadi waktu mereka melihat kehadiran kita, mereka tuh langsung, aduh terima kasih Tuhan ya, nih orang kok baik banget ya. Nah itu. Jadi kehadiran kita tuh membuat orang tuh langsung ingat Tuhan gitu. Langsung bisa mengkoneksikan, mengkorelasikan apa yang dia nikmati dari kita dengan Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, perbuatan-perbuatan baik seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini? Ya, dalam perikop ini ya. Nah, kalau saya sih hanya berani menafsirkan dalam konteks yang terdekat. Karena ayat 13 sampai 16 itu tidak bisa dipisah dari ayat 3 sampai 12. Tidak bisa dipisah. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah ngomong sesuatu, ya. Baru kemudian dia bilang kamu adalah garam dunia. Tapi sebelumnya dia sudah bicara tentang kualitas murid, karakter murid. Yang pertama apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Tentu yang dimaksud di sini bukan miskin materi yang utama, ya. Karena orang miskin juga ada yang sombong, ya. Dari mana kita tahu orang miskin sombong? Dari mana? Kalau dibantu nggak mau, nah itu sombong. Padahal kan kadang-kadang kan, atau Tuhan tuh sering menolong kita dalam kesulitan melalui orang yang berkelebihan, yang kuat menanggung yang lemah. Saya punya anak KTB, waktu itu ada satu kampus di daerah Jakarta Selatan. Itu pelayanan mahasiswanya sangat minimalis, ya. Visi nggak ngerti gitu ya. Bagaimana mengerjakan persekutuan besar nggak ngerti. Jadi itu waktu saya mimpin KTB pengurus, itulah baru ada KTB, baru ada komposit. Nah, lalu saya suruh mereka datang ke PMK kota, datang nggak biar dikenal. Nah, waktu mereka datang, kami suruh sharing. Ya. Nah, setelah mereka sharing, lalu beberapa pengurus dari UI waktu itu, karena UI kan termasuk persekutuannya bagus ya, itu langsung punya hati untuk menolong. Ya. Tapi kemudian waktu mereka cerita di KTB, marah-marah. Saya nggak suka, kami nggak suka Pak. Memangnya kami nggak sanggup gitu ya. Terus saya bilang sama mereka, karena saya udah dekat ya, memang kalian nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Kalau kalian sanggup, nggak mungkin Tuhan mau kasih beban kepada mereka. Ya saya bersyukur sih dalam anugerah Tuhan akhirnya mereka terbuka.
sampai waktu itu ada retret PA pun mereka diajak jadi anak emas. Kadang-kadang orang miskin juga belagu gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini kalau gitu miskin apa dong? Ya. Nah ini kata Yunani yang dipakai di sini petokos ya. Jadi yang saya pelajari itu ya, kata Yunani untuk miskin itu ada dua. Ya, yang satu itu miskin tapi dia masih bisa makan gitu ya. Miskin tapi dia masih bisa minum walaupun dia tidak kaya, tapi dia masih bisa mempertahankan hidup. Tapi kalau petokos itu benar-benar miskin yang gak punya apa-apa ya, dan dia hanya bisa menikmati pemeliharaan hidup kalau dia minta. Nah itu petokos. Nah kata ini yang dipakai di sini. Kata ini yang dipakai. Jadi perbuatan baik seperti apa sih? Kualitas perbuatan baik yang seperti apa? Kualitas karakter berbuat baik yang seperti apa? Yang pertama dan utama harus memiliki kesadaran bahwa aku ini gak punya apa-apa di hadapan Allah. Aku miskin, gak punya apa-apa. Nah, nanti kita akan lihat di bawahnya. Kita akan melihat di bawahnya, bener ya, gue memang petokos. Lalu yang kedua, ya, good deeds atau good works seperti apa di ayat 4? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah lo, berduka cita kok perbuatan baik? Maksudnya apa? Maksudnya adalah berduka cita terhadap dosa. Seperti Daud waktu jatuh dalam dosa, dia nangis. Petrus waktu dosanya disingkapkan oleh Kristus, dia nangis. Duka cita yang seperti ini. Atau kalau pemimpin kelompok kecil melihat anak kelompok kecilnya jatuh dalam dosa, nangis dia. Nangis. Bukannya waktu melihat anak KTB jatuh dalam dosa, ayo lo, kenapa begitu caranya? Lebih keren lagi dong, supaya nggak ketahuan nyonteknya. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan berduka cita di sini, ketika dia melihat orang yang dia kasihi jatuh dalam dosa, sedih. Ini good deeds yang Tuhan maksud. Nah, adik-adik yang belajar hukum punya nggak good deeds yang seperti ini? Ketika melihat hukum diperlakukan sewenang-wenang, ketika hukum kehilangan kekuatannya di Indonesia ini, berduka cita nggak? Ketika ada orang-orang miskin yang tanahnya diambil semena-mena, ya, rumahnya digusur semena-mena, karena mereka juga nggak punya kekuatan untuk membela diri, apakah kita sedih? Harusnya iya, karena ini good deeds, perbuatan baik. Dan hanya murid Kristus yang mengalami duka cita terhadap setiap tindakan-tindakan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang akan menikmati penghiburan Tuhan. Saya pernah cerita di beberapa pelayanan mahasiswa, ini udah terjadi bertahun-tahun yang lalu ya, ketika di daerah Jakarta Utara itu, Jakarta Utara atau apa ya, pokoknya yang para nelayan hidup di situ. Ya. Waktu itu terjadi konflik antara Menteri Pariwisata sama Menteri apalah ya tentang kelautan itu ya, yang nggak rela pantai direklamasi, ya, laut dijadiin darat tuh dia nggak mau. Sementara yang satu mau gitu ya, karena kayak gitu lah. Dan saya baca di koran. Nah waktu saya baca koran pemaparannya, saya tuh nggak tahu, hati saya sedih karena di koran itu ditulis kalau sampai berhasil direklamasi, ya, laut dijadikan darat, maka akan sekian puluh kepala keluarga nelayan akan kehilangan pekerjaan, dan itu artinya kematian menanti mereka.
Waktu baca kalimat itu hati langsung, Tuhan gue nggak rela, gitu ya. Akhirnya itu hampir setiap hari saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya bukan menteri, saya bukan presiden, tapi saya anak Tuhan. Saya punya kesanggupan untuk meminta kepada Tuhan. Itu hampir setiap hari saya minta. Dan hampir setiap hari saya baca koran mencari perkembangannya. Saya cari itu perkembangannya. Jadi tiap kali Kompas menceritakan kayaknya pariwisata nih akan menang, hati saya langsung sedih. Tuhan tolong gitu ya. Ini puluhan kepala keluarga nelayan, belum itu terhitung istrinya, anak-anaknya akan kehilangan pekerjaan. Lalu kalau yang Menteri Kelautan yang kayaknya agak menang, saya senangnya minta ampun. Jadi saya tuh sangat menikmati tuh fluktuasi emosi, kadang sedih, kadang senang, kadang sedih, kadang senang. Dan itu kalau nggak salah berbulan-bulan itu terjadi, sampai akhirnya kemenangan dialami atau kemenangan berpihak di Menteri Kelautan. Ya. Akhirnya reklamasi dibatalkan. Waduh, waktu itu saya gembira banget. Saya bilang terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan puluhan kepala keluarga nelayan. Dan bagi saya mengalami Matius 5 ayat 4. Ketika saya benar-benar memperjuangkan, ya, walaupun saya bukan siapa-siapa,